warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kualitas Pelayanan. Saya Nilam Sukma dengan NPM 203404516037. Yang pertama, profil Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan salah satu destinasi wisata yang diminati di Jakarta. Pada saat akhir pekan dan hari libur nasional, Taman Marga Satwa Ragunan selalu dipenuhi oleh pengunjung. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan salah satu kebun binatang yang ada di Indonesia. Taman Marga Satwa Ragunan terletak di Jalan Harsono RM nomor 1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan luas 147 hektar, Taman Marga Satwa Ragunan dapat menampung lebih dari 2.000 ekor satwa dan 50.000 pohon. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki fungsi konservasi, edukasi, penelitian, dan juga rekreasi alam. Selain itu, Taman Marga Satwa Ragunan juga memiliki tujuan sebagai ikon wisata di DKI Jakarta. Kebun Binatang Ragunan adalah salah satu dari sekian banyak tempat wisata di Jakarta yang banyak menarik perhatian masyarakat. Dikenal dengan keberadaan pohon-pohon besar di sekitarnya, menjadikan kebun binatang yang satu ini selalu terasa sejuk untuk dikunjungi. Kebun binatang ini memiliki banyak spesies hewan yang langka, antara lain kakatua, orangutan, gorila, anoa, dan gajah. Dengan memiliki lahan yang sangat luas, Kebun Binatang Ragunan memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi wisatawan, yaitu yang pertama lahannya yang sangat asri dan luas, yang kedua ragam wahana permainan yang seru seperti gajah tunggang, onta tunggang, kuda tunggang, kereta keliling, penyewaan sepeda, pentas satwa, dan kuda bendi. Yang ketiga, hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini terdiri dari 295 spesies dan 4040 spesimen yang terdiri dari fauna dan flora. Yang keempat, pusat primata. Dan daya tarik yang terakhir dari kebun binatang Ragunan ini adalah adanya beberapa taman dengan memiliki tema-tema tertentu. Di antaranya yang pertama ada Taman Satwa Anak, yang kedua Taman Perahu Angsa, dan Taman Refleksi. Fasilitas yang ada di Kebun Binatang Ragunan sudah sangat memadai, yaitu ada toilet umum, ada musola, ada warung makan dan minum, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Irfan F. Hutahayan. Di sini saya akan membahas tentang pendapat tentang pelayanan Taman Marga Satwa Ragunan. Kualitas pelayanan di Taman Marga Satwa Ragunan dinilai baik oleh pengunjung karena fasilitas wisata dan kualitas pelayanan positif terhadap kepuasan pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan. Hal ini mengidentifikasi bahwa pengaruh fasilitas wisata dan kualitas pelayanan tentang kepuasan pengunjung semakin lama semakin baik, maka semakin tinggi pula kepuasan pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan. Sebagai upaya peningkatan kepuasan pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan, hal yang dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah fasilitas yang ada seperti memperbanyak toilet, tempat duduk, tempat parkir, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NPM 203404516075. Di sini saya akan mengambil nilai UTS kelompok Manajemen Kualitas Pelayanan di Marga Satwa Ragunan. Soalnya faktor yang mempengaruhi pelayanan di Marga Satwa Ragunan, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, memotivasi karyawan, yang kedua ada sistem kerja dan sistem pelayanan di perusahaan, yang ketiga ada suasana kerja, yang keempat ada kemampuan kerja di perusahaan, yang kelima lingkungan fisik tempat kerja, yang keenam fasilitas, perlengkapan dan fasilitas, dan yang keenam prosedur di perusahaan tersebut. Pelayanan prima pengelola Taman Marga Satwa Ragunan
membuat SOP dalam melayani pengunjung, yaitu ada beberapa SOP. Yang pertama ada SOP pelayanan informasi, SOP pelayanan pengunjung, SOP pelayanan kuda bendi, SOP pelayanan penanganan kecelakaan. Kualitas pelayanan yaitu reliability, responsive, assurance, empathy, and tangibles, menunjukkan kondisi. Kualitas pelayanan di Taman Marga Satwa Ragunan ini menunjukkan bahwa kualitas di Taman Ragunan ini sangat baik sehingga dapat berkontribusi terhadap kepuasan pengunjung. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dan kepuasan pengunjung. Semakin meningkat fasilitas pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan. Analisis SWOT dari Taman Marga Satwa Ragunan yang pertama yaitu ada koleksi satwa baru, beberapa dari hewan Asia Afrika. Yang kedua ada area bird aviary yang baru. Yang ketiga ada perbaikan sarana dan prasarana. Yang keempat merupakan anggota PKBSI. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada wahana permainan masih ditutup sementara. Yang kedua masih banyaknya hewan reptil yang kosong. Yang ketiga food court-nya ditutup sementara. Yang keempat penjualan tiket on the spot. Ketiga ada peluang atau opportunity. Yang pertama kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk media promosi. Yang kedua peningkatan jumlah minat wisata ke objek wisata dengan bertemakan back to nature. Terakhir ancaman atau threats. Yang pertama pembatasan jumlah pengunjung. Yang kedua kurangnya atau pengurangan pemberian pakan hewan. Yang ketiga banyaknya penjualan di kebun binatang secara online. Matriks SWOT. Yang pertama, strategi SO. Strategi SO diterapkan untuk memanfaatkan kekuatan kebun binatang guna menangkap peluang yang dimilikinya. Strategi ini dapat berjalan dengan baik jika kebun binatang memiliki divisi khusus untuk mengelola sosial media guna menyebarkan informasi yang akan disampaikan, serta melakukan beberapa perbaikan yang dilakukan pihak pengelola kebun binatang dalam hal sarana dan prasarana, guna menambah kenyamanan satwa dan pengunjung. Yang kedua, strategi ST. Strategi ST diterapkan dengan mencari kekuatan yang dimiliki kebun binatang yang digunakan untuk dapat menangkal ancaman tersebut. Strategi ini dapat terrealisasi dengan baik jika para pengunjung mengikuti instruksi atau arahan yang diberikan pihak pengelola kebun binatang untuk berada di area marking pada saat melihat koleksi satwa. Penggalangan dana yang dilakukan kebun binatang melalui media sosial merupakan cara untuk membantu dalam pengadaan pakan satwa. Bila hal ini dilakukan, maka kebun binatang dapat mengantisipasi ancaman selama masa new normal. Yang ketiga yaitu strategi WO. Strategi WO dilakukan pada saat peluang yang dimiliki kebun binatang digunakan untuk mengurangi kelemahan kebun binatang tersebut. Strategi ini dapat terlaksana apabila pihak pengelola menyediakan pemandu wisata untuk memfokuskan para pengunjung untuk dapat melihat koleksi satwa yang ada. Walaupun terdapat wahana bermain, tempat berkumpul, dan kegiatan rekreasi lainnya yang dapat memiliki kontribusi yang besar terhadap hiburan masyarakat, akan tetapi pada era new normal seperti saat ini, wahana bermain justru ditutup sementara guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Maka dari itu, wahana bermain tidak lagi berkontribusi dalam hiburan masyarakat. Serta dengan masih kosongnya beberapa hewan reptil, maka pengelola sebaiknya menggunakan media sosial untuk menggantikan keberadaan hewan reptil yang tidak tersedia. Yang keempat yaitu strategi WT. Strategi WT diterapkan saat kebun binatang harus mampu mengatasi kelemahan yang dimiliki agar terhindar dari ancaman new normal yang sedang dihadapi. Kebun binatang harus mampu mencukupi kebutuhan wisatawan yang menjadi standar protokol kesehatan. Berikut adalah matriks SWOT mengenai Taman Marga Satwa Ragunan. Perkenalkan, nama saya Veronica Agustin Saputra dengan NPM 20344516062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran. Yang pertama, dalam kaitannya dengan jaminan dan kepastian perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi keramahan dan kesopanan para karyawan. Karena sikap karyawan yang ramah dapat membuat wisatawan merasa nyaman dan senang. Dan perlu ditingkatkan lagi pengetahuan para karyawan mengenai Taman Marga Satwa Ragunan ini
cara memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada karyawan untuk keamanan, baik keamanan dalam menaiki wahana maupun dalam keamanan barang-barang berharga yang dimiliki harus dipertahankan. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya terhadap kepedulian yang diberikan Taman Marga Satwa Ragunan sudah baik, namun harus tetap ditingkatkan dengan cara karyawan harus lebih peka terhadap kebutuhan wisatawan, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara karyawan dengan wisatawan sehingga wisatawan merasa nyaman. Kualitas pelayanan perlu diperhatikan juga oleh pihak Taman Marga Satwa Ragunan karena semakin baik kualitas pelayanan akan semakin tinggi tingkat kepuasan wisatawan sehingga akan semakin baik juga citra objek wisata di mata lingkungan masyarakat. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan daya tanggap, karyawan Taman Marga Satwa Ragunan harus cepat dan tanggap terhadap